Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Van den Boeck menegaskan kepercayaannya bahwa timnya mampu meraih gelar juara Piala AFF U23 2025 yang akan berlangsung pada 15 sampai tanggal 29 Juli tahun 2025. Turnamen ini akan dihelat di dua stadion besar, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam dalam kompetisi 2 tahunan paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Van den Boeck mengaku sudah memantau nama-nama seperti Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, hingga Kakang Rudianto secara mendalam. Meski belum lama melatih tim, ia sangat yakin dengan potensi besar yang dimiliki para pemain Garuda Muda. Menurutnya, skuad ini penuh talenta dan bisa menjelma menjadi tim kuat jika terus bekerja keras dan kompak. Ia meminta para pemain tidak meremehkan lawan dan selalu tampil maksimal di setiap pertandingan. Pelatih berusia 61 tahun itu ingin anak asuhnya bermain konsisten dan terus menunjukkan performa terbaik. Tujuan utamanya adalah membuat Indonesia bangga dengan hasil positif dan permainan yang memikat. Setiap laga dianggap sebagai kesempatan untuk memperlihatkan kualitas dan kebanggaan mengenakan seragam timnas. Gerald ingin pemain menunjukkan rasa tanggung jawab tinggi saat membawa nama Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025. Kemenangan demi kemenangan menjadi target utamanya agar Indonesia bisa kembali menguasai Asia Tenggara di level U23. Dengan kerja keras dan tekad tinggi, ia berharap bisa mempersembahkan gelar juara untuk Merah Putih. Timnas U23 Indonesia dipastikan akan diperkuat oleh satu nama baru dari jalur naturalisasi menjelang bergulirnya ASEAN Cup U23 2025. Pemain tersebut adalah penyerang muda milik FC Volendam, Mauro Zelstra, yang saat ini tengah dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Rabu malam WIB. Dalam keterangannya, Erick menyebut bahwa kehadiran Zelstra diharapkan bisa memperkuat lini serang Garuda Muda. Nanti akan ada striker muda, Mauro Zelstra, kata Erick. Meski demikian, Erick belum bisa memastikan apakah Zelstra sudah dapat memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang ASEAN Cup U23 2025 yang akan berlangsung mulai tanggal 14 Juli mendatang. Ia menjelaskan, proses naturalisasi striker berusia 20 tahun itu masih dalam tahap administrasi. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora sangat terbuka dan mendukung. Tentu dengan dukungan dari Presiden, proses ini akan berlanjut ke DPR seperti biasa, ungkap Erick. Kehadiran Zelstra langsung mendapat sorotan dari media Vietnam, Soha, yang menilai bahwa langkah cepat Indonesia dalam menaturalisasi pemain memperlihatkan keseriusan mereka untuk kembali meraih kejayaan di kawasan ASEAN. Dalam ulasannya, Soha menyebut bahwa kombinasi Mauro Zelstra dan Jens Raven di lini depan membuat Indonesia memiliki amunisi mematikan untuk menghadapi persaingan. Kombinasi Zelstra dan Raven diharapkan bisa memberi kontribusi besar. Bek muda Timnas Indonesia, Elkan Bagnot, terlihat kembali jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari sekian banyak pemain keturunan di Timnas Indonesia, mungkin nama Elkan Bagnot menjadi nama yang paling dirindukan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, bek berusia 22 tahun itu terhitung sudah lama tak berseragam merah putih di pentas internasional. Tercatat, Elkan Bagnot terakhir kali bermain bagi Indonesia pada Januari tahun 2024 saat masuk ke dalam skuad Garuda untuk Piala Asia 2023. Sejak saat itu, bek milik Ipswich Town ini hampir tak pernah lagi mengenakan seragam merah putih, kendati dirinya punya catatan apik di level klub. Kini, pemain yang pernah dipinjamkan ke Blackpool itu berkesempatan comeback ke skuad Indonesia jelang ronde keempat. Apalagi Elkan baru saja menuntaskan liburannya dan kembali ke klubnya untuk berlatih serta menjalani tur pramusim. Setelah menuntaskan masa liburan, Elkan Bagnot tampak kembali ke skuad Ipswich Town untuk berlatih jelang sesi pramusim. Timnas Indonesia dipastikan akan menjalani laga uji coba pada September tahun 2025 melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan hal tersebut seusai jumpa pers Piala Presiden 2025 di Senayan City,
Jakarta, Jumat. Ini adalah agenda kalender internasional FIFA Matchday. Jadi uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada September. Rencana di Surabaya, Jawa Timur. Insya Allah dua-duanya di Surabaya, kata Erik. Pertandingan uji coba timnas Indonesia ini sekaligus jadi persiapan tampil pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ajang ini akan berlangsung pada Oktober tahun 2025. Saat ini belum diketahui siapa lawan yang akan dihadapi tim asuhan Patrick Kluivert ini pada Oktober nanti. Undian atau drawing fase keempat ini akan berlangsung pada tanggal 17 Juli. Ada 6 tim yang lolos ke fase keempat kualifikasi, yakni Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Ke-6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Setiap grup akan berisi 3 tim. Pertandingan akan berlangsung terpusat di Arab Saudi dan Qatar. Setiap juara grup otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kabar terbaru menyebutkan bahwa penyerang sayap FC Utrecht Emiliano Jonathans terbang ke Jakarta. Tidak diketahui pasti tujuan keberangkatan sang pemain, tetapi banyak yang berspekulasi bahwa dirinya menjadi pemain terbaru yang diprospek untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain yang memiliki darah Indonesia ini, dikabarkan telah berangkat ke tanah air pada hari Sabtu. Dia dikabarkan akan segera bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Emiliano, yang berasal dari Depok, menjadi salah satu kandidat yang digadang-gadang untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Emiliano sempat ragu untuk membela timnas Indonesia. Dengan rumor kedatangan Emiliano, banyak yang bertanya-tanya apakah dia akan menjalani proses naturalisasi agar bisa bela timnas Indonesia di round 4. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan harapannya akan kedatangan Emiliano dengan penuh antusiasme. Kalau Emiliano gabung, dia bisa jadi tandem ideal bagi Ole Romeni. Ungkap Erick, Emiliano Jonathans dianggap sebagai talenta istimewa yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi. Walaupun posisi utamanya adalah penyerang sayap kanan, ia juga dapat beroperasi sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah. Gaya bermainnya kerap dibandingkan dengan legenda sepak bola Belanda, Arjen Robben. PSSI terus melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Kali ini, PSSI mengincar rekan satu klub pemain timnas Indonesia Eliano Reijenders di PEC Zwolle, Tristan Goijer.